Kaloi kelas 3F dengan NIM 151422089. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi kedua, yaitu mengenai bahan pembelajaran sederhana dengan mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Materi pertama yaitu bahan pembelajaran sederhana. Bahan pembelajaran atau media sederhana merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang sederhana atau tidak kompleks. Bahan pembelajaran sederhana tergolong murah dan tidak rumit, sehingga pengadaannya dapat dikembangkan sendiri oleh guru ataupun bagi mereka yang berkepentingan akan penggunaan bahan pembelajaran. Walaupun begitu, bahan pembelajaran sederhana tidak berarti lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan bahan pembelajaran yang menggunakan teknologi canggih. Hal ini sangat bergantung pada bagaimana pemakaiannya dan juga pengembangannya. Banyak hal di sekitar sekolah atau di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai bahan atau media pembelajaran. Beberapa di antaranya seperti gambar, media 3 dimensi, benda-benda konkret, dan sumber-sumber belajar yang ada pada masyarakat. Beberapa di antaranya memiliki persamaan dengan bahan pembelajaran visual dan bahan pembelajaran audiovisual. Namun, karena begitu beraneka ragamnya media ini, maka ada pula perbedaan karakteristiknya, dan karena itu tidak bisa digolongkan dalam bahan pembelajaran visual ataupun audiovisual. Oleh karena itu, bahan pembelajaran tersebut dikenal dengan bahan atau media pembelajaran sederhana. Contohnya saja bahan atau media pembelajaran realita atau benda sebenarnya. Bahan tersebut mempunyai karakteristiknya yang berbeda dengan bahan pembelajaran audio, visual, dan audiovisual. Karena kekhususannya, maka digolongkan ke dalam bahan pembelajaran sederhana. Selanjutnya ada beberapa macam bahan pembelajaran sederhana. Yang pertama, bahan pembelajaran sederhana 2 dimensi. Contohnya itu ada papan tulis. Fungsi papan tulis diantaranya adalah menuliskan pokok-pokok pesan pembelajaran yang disampaikan oleh guru, terutama digunakan secara klasikal. Lalu menuliskan pesan pembelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagang, dan sejenisnya. Selanjutnya, mengerjakan tugas atau soal latihan dalam pembelajaran klasikal. Lalu yang kedua ada papan buletin. Papan buletin ini banyak digunakan untuk yang pertama memberi rangsangan pada kondisi kelas sehingga menjadi menarik. Yang kedua, menciptakan kesiapan terutama untuk unit kerja yang baru. Yang ketiga, memberi jalan keluar bagi siswa berbakat. Yang keempat, membangkitkan semangat kelas. Dan yang terakhir ada mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara sesama siswa. Selanjutnya ada papan flanel. Papan flanel merupakan papan yang dilapisi dengan kain flanel ataupun jenis kain berbulu. Penggunaan papan ini adalah untuk menyajikan pesan yang dapat ditempelkan pada kain tersebut. Media ini dapat digunakan untuk mengajarkan pembedaan warna, mengembangkan perbendaharaan kata, dramatisasi, mengembangkan konsep,
tentang pokok-pokok cerita, membuat diagram, grafik, dan sebagainya. Selanjutnya ada papan magnetik. Papan magnetik pada dasarnya mirip dengan chalkboard, tetapi permukaan bagian belakangnya dilapisi dengan lembaran baja, sehingga kain mengikat bahan yang ditempelkan pada board. Bahan tersebut mudah didapat dan sudah banyak dijual. Dan yang terakhir ada papan listrik. Papan listrik, prinsip dari papan listrik ini adalah mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang ditandai dengan menyalanya bola lampu. Bila belajar dengan menggunakan papan, ini siswa dapat menjelaskan pertanyaan dengan memilih jawaban yang telah disediakan. Yang kedua ada bahan pembelajaran 3 dimensi. Contoh media 3 dimensi yaitu Speakman. Ada akuarium, terarium, kebun binatang, kebun percontohan, insektarium, dan herbarium. Kemudian selanjutnya ada model atau tiruan. Model atau bahan pembelajaran tiruan merupakan tiruan dari suatu objek yang berbentuk 3 dimensi. Diciptakan sedemikian rupa sehingga bentuknya serupa walaupun dalam segi-segi yang lain tidak serupa. Pertimbangan yang seringkali dikedepankan dalam penggunaan model sebagai bahan pembelajaran adalah ukuran, waktu, dan letak. Kemudian ada mock-up. Mock-up didefinisikan sebagai alat tiruan yang mempresentasikan gerak atau fungsi dari bagian tertentu suatu benda. Oleh karena itu, biasanya mock-up hanya dibuat untuk bagian-bagian benda yang dipandang penting saja. Lalu yang terakhir ada diorama. Diorama adalah pemandangan 3 dimensi mini dari suatu objek, kejadian atau proses yang disusun atas berbagai simbol dan bahan-bahan nyata yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar realita. Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya tanpa perubahan. Selanjutnya yang keempat ada bahan ajar ritaton. Ritaton merupakan gambar berseri yang dibingkai sedemikian rupa. Tahapan-tahapan yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut dapat dipresentasikan sebagai suatu proses kejadian. Dan yang terakhir ada bahan ajar rotaton. Rotaton sesuai dengan namanya, bahan pembelajaran ini merupakan alat pertunjukan yang bisa diputar. Rota artinya berputar dan ton artinya pertunjukan bahan pembelajaran. Ini tergolong ke dalam 3 dimensi bukan karena sifatnya, tetapi karena ukurannya. Materi ketiga ada cara mengembangkan bahan pembelajaran sederhana di sekolah dasar. Seperti halnya dengan mengembangkan bahan pembelajaran yang lain, pengembangan bahan pembelajaran sederhana harus melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan bahan pembelajaran sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, perumusan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Dan yang ketiga ada alternatif media pembelajaran yang dapat dipilih. Materi keempat ada bahan pembelajaran grafis. Bahan pembelajaran grafis termasuk ke dalam bahan pembelajaran visual yang menyangkut dengan indera penglihatan. Karena pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan pembelajaran grafis adalah bahan pembelajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Grafis merupakan media pengajaran yang paling mudah
ditemui dan banyak digunakan. Media grafis terdiri dari berbagai jenis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, yaitu grafik, bagan, diagram, sketsa, poster, gambar kartun, peta, dan juga globe. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai bahan pembelajaran sederhana. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know